Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan saya Ahmad Zainuri. Jadi selama ini saya sudah vakum selama beberapa bulan lamanya tidak mengupload video motivasi karena kesibukan saya. Sekarang saatnya saya ingin mengupload kembali video-video motivasi yang tentunya harapannya bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya untuk bisa memotivasi kehidupan kalian. Nah, jangan lupa kalian bisa subscribe channel saya, Ahmad Zainuri _channel. Kemudian jangan lupa juga kalian aktifkan lonceng notifikasi sehingga nanti ketika ada upgrade terbaru, video terbaru dari saya, kalian langsung bisa mengikutinya. Oke, di video yang ketiga kali ini kita akan berbicara tentang pengalaman saya. Jadi pengalaman saya ingin sedikit sharing tentang pengalaman saya hingga mampu merealisasikan impian dan juga cita-cita saya menjadi seorang dosen ataupun pengajar. Nah, cita-cita saya itu sudah saya planningkan jauh-jauh hari. Saat itu sejak SMA, kemudian saya mempunyai keinginan bahwasanya nanti saya harus bisa melanjutkan S1 hingga S2 hingga selesai, kemudian saya menjadi seorang dosen dan juga bisa bermanfaat, bisa mentransfer ilmu bagi mahasiswa, kemudian juga bisa ada manfaatnya bagi masyarakat secara umum lewat penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Oke, saat itu ketika saya mempunyai goals menjadi seorang dosen, itu semua sudah saya atur mulai dari bekerja terlebih dahulu, lulus SMA. Karena sebelumnya gini, ada dua pilihan. Apakah saya harus mengejar beasiswa ataupun saya harus bekerja sambil berkuliah. Masing-masing mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Oke, kita bahas secara satu persatu. Kalau misalkan kita berkuliah dengan menggunakan beasiswa, itu secara finansial hanya cukup untuk mengcover biaya perkuliahan dan juga biaya hidup saja. Namun minusnya dia tidak mendapatkan praktek kerja secara langsung. Namun ketika saya bekerja sambil berkuliah, itu yang pertama secara finansial saya bisa save money untuk kebutuhan sehari-hari saya. Kemudian saya juga bisa untuk membayar biaya perkuliahan saya sendiri. Kemudian saya juga bisa membantu perekonomian keluarga saya hingga ada plusnya. Plusnya yaitu saya bisa melakukan praktek kerja secara langsung bertahun-tahun. Nah, memang saat itu saya lulus SMA, kemudian saya bekerja terlebih dahulu sambil melanjutkan kuliah S1. Kemudian setelah S1 selesai, saya mencoba mengajukan kenaikan jabatan saat itu. Memang pada awalnya saya mikir, kok kenapa tidak di-approve ya kenaikan jabatan saya gitu. Tapi karena melihat dari situasi dan juga kondisi saat itu perusahaan sedang tidak sehat ataupun sedang mengalami gonjang-ganjing karena memang kesulitan untuk perizinan bahan baku masuk sehingga supply untuk bahan baku menjadi tersendat dan juga menghambat aktivitas produksi. Itulah kenapa saya memutuskan karena di situ saya merasa karir saya mentok, saya tidak bisa berkembang, saya tidak bisa maju lagi, akhirnya saya memutuskan untuk berpindah ataupun resign ke perusahaan yang B, perusahaan yang lebih bonafit. Nah, di perusahaan yang B yang lebih bonafit itu juga saya melanjutkan program pendidikan S2 saya hingga selesai. Kemudian S2 saya selesai, saat itu berat sekali untuk meninggalkan perusahaan yang B. Artinya di sana saya sudah mendapatkan rekan kerja yang baik, secara finansial ataupun salary juga bagus, kemudian perkembangan karirnya juga ada step by step-nya ke arah yang paling tinggi ataupun titik puncak tertinggi. Namun kembali lagi bahwasanya cita-cita saya adalah menjadi seorang pengajar ataupun pendidik ataupun dosen dalam hal ini. Nah, kemudian akhirnya saya putuskan untuk keluar dan juga
saat itu saya fokus menjadi seorang narasumber untuk persiapan ujian nasional dan juga seleksi masuk ke tingkat perguruan tinggi negeri. Nah, kemudian saat itu saya akan kemudian saya memberikan banyak hal. Saya termasuk memberikan konsultasi kepada para siswa dan juga memetakan sesuai dengan passion mereka, memetakan sesuai dengan keinginan mereka. Nantinya tuh mereka akan cocok berada di perguruan tinggi jurusan apa. Karena kalau misalkan kita memaksakan jurusan yang nantinya akan kita gunakan untuk perkuliahan, nanti imbasnya akan ke kita sendiri. Oke, pengalaman saat itu ketika tetangga saya, di mana dia kemampuannya hanya di ilmu sosial. Namun orang tuanya memaksa untuk berada di ilmu sains. Pada akhirnya di semester yang keempat, dia drop out ataupun tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu salahnya siapa? Karena memang orang tuanya memaksakan kemampuan dari anaknya. Kalau misalkan dipaksakan seperti itu, ternyata kemampuan otak dari si anak tersebut tidak mumpuni ataupun tidak mampu, akibatnya fatal, yaitu drop out tersebut. Artinya biaya yang sudah dikeluarkan akan sia-sia karena tidak bisa sampai ke lulus, sampai ke tingkat sarjana. Nah, kemudian ketika setelah saya menjadi seorang narasumber, kemudian pada akhirnya saya setelah ikhtiar sekian lamanya, alhamdulillah sekarang akhir tahun 2020 saya dapat merealisasikan impian saya menjadi seorang pengajar. Nah, memang itu banyak sekali hambatannya dan juga banyak sekali kendalanya. Termasuk apa? Termasuk kendala biaya. Ya, sedikit bercerita. Memang saat itu S2 itu saya benar-benar tidak ada biaya. Artinya saya memantapkan diri, saya berniat, saya berkeinginan bahwasanya ketika nanti saya tidak ada biaya, insya Allah nanti pasti Allah akan membantu. Karena prinsip saya, seseorang yang benar-benar ingin menuntut ilmu, apapun kendalanya, insya Allah nanti pasti akan ada penyelesaiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Asal kita mendekat, asal kita mau berikhtiar, kita mau berupaya keras. Nah, itu saya dapatkan ketika gini. Saat itu memang saya memiliki kendala keuangan atau finansial untuk membiayai biaya perkuliahan S2. Hingga saya pontang-panting ke sana kemari, saya pinjam uang ke saudara saya hingga akhirnya bisa mengcover biaya S2. Kemudian S2 saya lulus. Nah, saat itu saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan B yang aslinya saya mengajukan untuk resign biasa, namun tanpa diduga-duga ada surprise dari Allah. Allah memberikan lewat perantara manajer saya. Jadi saat itu saya aslinya ingin mengajukan resign biasa, tapi ternyata diajukan nih sama manajer saya untuk ikut program pensiun dini. Nah, akhirnya bisa mendapatkan 10 kali gaji. Nah, 10 gaji tersebut, alhamdulillah saya gunakan untuk bisa mengcover biaya kuliah S2. Hingga akhirnya saya selesai S2 hingga menjadi seorang pengajar saat ini. Kemudian saya juga masih punya cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang selanjutnya. Jadi, untuk kalian semuanya, teman-teman semuanya, jangan pernah menyerah ataupun jangan ketika ada kendala di tengah-tengah jalan ketika kalian sedang menuntut ilmu, jangan sampai putus asa karena semua itu pasti ada solusi dari setiap permasalahan. Asal kalian mau berusaha, kalian berniat, bismillah, insya Allah nanti pasti akan ada jalan keluarnya. Nah, itu adalah sedikit pengalaman saya. Jadi pengalaman untuk bisa merealisasikan hingga untuk pendidikan S2 saat ini. Jadi harapannya ini semuanya juga bisa menjadi bekal bagi teman-teman semuanya yang saat ini sedang berupaya keras untuk mewujudkan cita-citanya, dibangun dari sekarang. Kalian berniat, kalian membangun niat terlebih dahulu dan juga keinginan. Memang nanti pada saatnya akan ada titik jenuh di mana kita merasa putus asa. Itu wajar. Tapi bagaimana caranya agar kalian bisa membangkitkan kembali gairah ketika putus asa menjadi semangat kembali. Oke, untuk kalian semuanya pengejar cita-cita, pengejar mimpi, saya doakan semoga kalian bisa sukses,
kemudian tetap semangat. Jangan sampai kalian putus asa di tengah jalan. Kalian harus bisa sukses dan juga bisa membuktikan kepada orang-orang bahwa kalian semuanya mampu. Ya, terima kasih.